Shalom, selamat sore Bapak Ibu Jemaat yang dikasihi Tuhan. Sore hari ini kita mau datang kepada Tuhan, kita mau naikkan syukur kita di hadapan Tuhan, sebab Tuhan kita Tuhan yang baik, amin. Mari kita tundukkan kepala, kita mau berdoa. Bapakku yang baik, sore hari ini kami datang kepadamu, kami mau memujimu, kami mau menyembahmu, sebab kami merasakan Tuhan sudah pelihara hidup kami. Tuhan sudah memberkati kehidupan kami. Tuhan sudah memberikan kepada kami tubuh yang sehat. Dan sore hari ini kami mau bersehati untuk memuji menyembah-Mu, menaikkan syukur kami di hadapan-Mu. Kuduskan dan layakkan setiap kami Tuhan, untuk kami boleh masuk dalam hadirat-Mu, menikmati setiap pujian dan penyembahan. Dan biarlah semuanya boleh berkenan di hadapan-Mu, menjadi dupa yang harum sebagai ucapan syukur kami kepadamu malam hari ini. Persiapkan setiap hati kami untuk kami boleh terima kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan, jalannya ibadah kami sore hari ini dari awal sampai akhir. Biarlah kuasa Roh Kudus yang menyertai kami sore hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mulai ibadah kami. Haleluya. Amin. Tuhan adalah Tuhan yang setia. Dia selalu ada buat saudara dan saya malam hari ini. Tak sedetik pun Kau tinggalkanku. Anugerah-Mu melimpah bagiku, takkan berakhir, takkan berakhir. Kasih setiamu sungguh ku kagum akan pribadi-Mu. Betapa ku merindukan Engkau ya Tuhanku. Jiwaku haus, jiwaku haus kepadamu. Sepanjang umur hidupku Kau memberkatiku. Ku puas dengan kebaikan-Mu. Tak sedetik pun ya Tuhan Kau tinggalkanku. Anugerah-Mu melimpah bagiku. Takkan berakhir kasih setiamu. Sungguh ku kagum akan pribadi-Mu. Katakan sekali lagi, tak sedetik pun Kau tinggalkanku. Tak sedetik pun Kau tinggalkanku.
takkan berakhir. Kasih setiamu Tuhan, kasih setiamu sungguh ku kagum akan pribadimu. Betapa ku merindukan Engkau ya Tuhanku. Jiwaku haus kepadamu. Amin. Sepanjang umur hidupku, Kau memberkatiku. Ku puas dengan kebaikan-Mu. Katakan betapa ku merindukan, betapa ku merindukan. Nikmati sore hari ini bersama Tuhan. Oh haleluya Yesus. Jiwaku haus, jiwaku haus kepadamu. Haleluya. Sepanjang umur hidupku, Engkau memberkati, Kau memberkatiku. Ku puas dengan kebaikan-Mu. Katakan segenap hati, betapa ku merindukan-Mu. Betapa ku merindukan Engkau ya Tuhanku. Jiwaku haus kepadamu. Haleluya. Sepanjang umur hidupku, Kau memberkatiku. Aku puas Tuhan, ku puas dengan kebaikan-Mu. Aku puas, dengan kebaikan-Mu. Haleluya. Ku puas dengan kebaikan-Mu. Sembah Dia. Haleluya. Tinggikan nama-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya. Kami bersyukur kepada-Mu, sebab Engkau Allah kami yang hidup. Engkau Allah yang selalu setia dalam hidup kami. Engkau Allah yang tak pernah tinggalkan kami, selalu ada buat kami. Penyertaan-Mu Tuhan, kasih setiamu, kebaikan-Mu, kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus. Kami menikmati anugerah-Mu Tuhan. Kami menikmati kebaikan-Mu dalam hidup kami. Setiap hari Tuhan Engkau selalu ada buat kami. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan.
Engkau baik Tuhan, Engkau baik dalam hidup kami. Ya ranamaya syandara namaya sikara rabaya se. Haleluya. Syukur, naikkan syukurmu sore hari ini. Nikmati kehadirannya sore hari ini. Dia melawat setiap kita yang rindu untuk memuji dan menyembah namanya. Iara namanya Shikiara namanya Syandara namanya. Puaskan kami malam hari ini Tuhan. Iara namanya Syandara namanya Sikiara namanya Syandara namanya. Engkau baik Tuhan. Engkau baik Yesus. Kami merasakan anugerah-Mu dalam hidup kami. Kami merasakan penyertaan-Mu dalam hidup kami. Engkau Allah yang senantiasa menyertai setiap langkah kami. Engkau Allah perlindungan kami. Haleluya, haleluya Yesus. Oh, kami bangga memiliki Allah seperti-Mu. Oh, haleluya. Kami bersyukur kepadamu Tuhan. Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagi-Mu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Katakan Kau Allah yang besar. Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagi-Mu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Bagi-Mu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Hanya Kau, hanya Kau yang layak ku agungkan. Hanya Kau, hanya Kau yang layak ku agungkan. Haleluya, haleluya, haleluya. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Segala puji, segala hormat hanya bagi nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Sama-sama mau katakan amin. Haleluya. Kita mau bersorak-sorai memuji nama Tuhan. Amin. Karena Dia Allah yang baik. Haleluya. Hanya dekat Allah saja kita merasa tenang. Hanya dekat Allah saja aku tenang ya. Daripada nyala keselamatanku. Hanya Dia gunung batuku, hanya Dia kota bentengku. Aku tidak akan goyah selama-lamanya. Katakan hanya dekat Allah saja. Hanya dekat Allah saja aku tenang ya. Amin. Daripada nyala keselamatanku. Hanya Dia gunung batuku, hanya Dia kota bentengku. Aku tidak akan goyah selama-lamanya. Shalala, shalala, katakan saya cinta Yesus. Shalala, Yesus cinta saya. Sekali lagi
biar bumi berlalu, biar bumi akan berlalu, biar langit tak bercahaya lagi, biar langit akan bergoncang, matahari tak bersinar lagi. Tetapi Tuhan Yesusku tak pernah ingkar janji. Semua yang difirmankannya pasti akan digenapi. Biar bumi akan berlalu, biar bulan tak bercahaya lagi, biar langit akan bergoncang, matahari tak bersinar lagi. Tetapi Tuhan Yesusku tak pernah ingkar janji. Semua yang difirmankannya pasti akan digenapi. Shalala, shalalalalala. Saya cinta Yesus. Shalalalalala. Yesus cinta saya. Sekali lagi katakan, shalalalalala. Saya cinta Yesus. Shalalalalala. Yesus cinta saya. Yesus cinta saya. Yesus cinta saya. Amin. Yesus cinta saya. Haleluya. Haleluya. Tuhan itu baik. Amin. Kasih setia Tuhan tidak akan pernah beranjak dalam hidup kita. Mari kita mau siapkan hati untuk kita boleh terima firman Tuhan. Biarlah hati kita, telinga kita, mata kita sore hari ini tertuju hanya kepada firman-Nya. Sebab hanya firman Tuhan yang bisa membuat kita menjadi kuat dan tetap setia kepada Tuhan. Taat dan setia itu kunci berkat malam hari ini. Oh haleluya. Yesus. Jalanmu tak terselami oleh setiap hati kami, namun satu hal ku percaya, ada rencana yang indah, tiada terduga kasih-Mu, heran dan besar bagiku arti kehadiran-Mu selalu nyata di dalam hidupku. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan. Jalan-Mu tak terselami oleh setiap hati kami, namun satu hal ku percaya, ada rencana yang indah, tiada terduga kasih-Mu, heran dan besar bagiku arti kehadiran-Mu selalu nyata di dalam
Rancanganmu penuh damai, aman dan sejahtera, walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan. Katakan penyertaan-Mu, penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera, walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan. Arti kehadiran-Mu, arti kehadiran-Mu Tuhan. Arti kehadiran-Mu, arti kehadiran-Mu Tuhan. Bapa, sungguh kami bersyukur Tuhan, karena Engkau Tuhan yang selalu hadir dalam hidup kami. Biarlah Tuhan kehadiran-Mu sore ini Tuhan menjadi satu kekuatan bagi kami, menjadi hikmat bagi kami Tuhan. Dan ketika Engkau berfirman, biarlah firman yang kami dengarkan jadi rema dalam hidup kami Tuhan. Dan bahkan kami menjadi pelaku-pelaku firman, kami dengarkan firman-Mu, kami lakukan dalam hidup kami Tuhan, dan kami melihat perkara-perkara besar terjadi dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, biarlah Roh-Mu yang kudus memberikan kami hikmat-Mu Tuhan, dan Engkau membuka Tuhan pewahyuan-pewahyuan baru ini Tuhan, supaya kami bisa menangkapnya dengan hati kami. Di dalam nama Tuhan Yesus sama-sama kita katakan amin. Ya, puji Tuhan saudaraku, ya selamat sore jemaat yang saya kasih di dalam Tuhan. Pertama-tama saya ingin mengucapkan terima kasih untuk Bapak Gembala, Pak Paul dan Ibu Tricia yang berikan saya kesempatan untuk menjadi berkat di jemaat ini saudara. Dan juga Pak Peter, saya juga mengucapkan terima kasih ya untuk kemurahan hati mereka mengizinkan saya berbicara. Saudara, hari ini kita bicara satu topik yang khusus saudara, yang saya kira ini akan bisa jadi kekuatan bagi kita. Ya, saya beri judul tentang meraih kemenangan. Nah saudara, bicara kemenangan itu selalu bicara tentang sebuah perlombaan. Bicara kemenangan, bicara tentang sebuah pertandingan atau sebuah peperangan saudaraku. Nah, tahukah saudara bahwa setiap hari, apalagi di masa-masa pandemi seperti ini, kita itu berhadapan dengan peperangan-peperangan saudara. Ya, baik secara fisik dalam pergumulan kita maupun di dalam pikiran kita. Ketika kita menghadapi satu pergumulan yang besar, maka seringkali saudara peperangan itu muncul ada di dalam pikiran kita. Berupa kekhawatiran, berupa ketakutan saudaraku. Dan kita harus bisa meraih kemenangan ini. Ya, mungkin saudara berkata, Pak, apa sih, dari mana saya tahu saya sudah menang? Saudara, menang atau tidaknya satu peperangan tidak kita lihat dari selesainya sebuah persoalan. Tetapi apakah ketika pergumulan itu datang dalam hidup kita, Anda dan saya kehilangan sukacita apa tidak? Apakah iman kita menjadi lemah atau tidak, saudara? Saya menemukan ada banyak orang-orang yang lumpuh secara potensi, yang lumpuh secara imannya ketika mereka dihantam dengan masalah-masalah dalam hidup mereka. Kalau mereka mengalami seperti itu saudara, berarti saya bisa katakan mereka sudah kalah di dalam peperangan itu. Tetapi ada orang-orang yang bisa meraih kemenangannya bukan karena selesai persoalan mereka, tetapi mereka tetap bisa beriman kepada Tuhan, mereka tetap bisa percaya kepada Tuhan, dan mereka tetap bisa berkarya bagi Tuhan di masa-masa yang sukar. Itulah kemenangan yang Tuhan janjikan kepada kita. Dan saudara, hari ini kita akan belajar dari satu orang tokoh saudara, yang mungkin juga kita sudah sering kali dengar, ya, dan juga ini merupakan satu kisah yang sangat terkenal, yaitu apa? Peperangan Daud dan Goliat saudara. Nah, kalau saudara baca kisah ini, kita akan belajar bagaimana sih sebenarnya Daud itu bisa memenangkan peperangannya. Bagaimana dia bisa meraih kemenangan ketika dia berhadapan dengan Goliat.
Anda tahu ceritanya saudara, ketika dia sedang menggembalakan kambing dombanya, kemudian papanya berkata, Daud kamu coba pergi ke medan perang, bawa makanan ini kepada kakak-kakakmu. Dan ketika dia datang saudara, di hari yang sama itu Goliat tampil. Karena memang selama 40 hari ini saudara, selalu Goliat itu mengejek bangsa Israel. Ayo siapa yang mau lawan saya? Ayo siapa yang mau jadi pahlawan? Kalau saya kalah, seluruh Filistin akan kalah. Kalau kamu kalah, jagoanmu kalah, seluruh Israel harus menyerah. Jadi memang diejek selalu saudara. Dan Daud datang di masa seperti itu. Nah ketika dia datang saudara, dia mendengar itu saudara, dia berkata siapa dia yang berani mencemooh bangsa Israel. Akhirnya dia mengambil perannya dan kemudian dia melawan Goliat. Kita semua tahu ceritanya dan dia bisa memenangkan peperangannya. Nah bagaimana cara Daud meraih kemenangan saudaraku? Kalau Goliat ini adalah masalah saudara, bagaimana Daud bisa meraih kemenangannya terhadap masalah ini? Ya, seperti yang kita hadapi di masa-masa seperti ini. Yang pertama saudara, supaya kita bisa meraih kemenangan dalam peperangan kita di hari-hari ini. Yang pertama adalah kita harus memiliki mental yang kuat. Ya, saya bacakan buat saudara, kenapa kita harus punya mental yang kuat? Kita baca di dalam 1 Samuel pasal yang ke-17, ayat yang ke-4 sampai dengan 8 saudara. Lalu tampillah keluar seorang pendekar dari tentara orang Filistin, namanya Goliat dari Gat. Tingginya 6 hasta sejengkal, ketopong tembaga ada di kepalanya, dan ia memakai baju sirah yang bersisik. Berat baju sirah ini 5.000 sikal tembaga. Dia memakai penutup kaki dari tembaga, dan di bahunya ia memanggul lembing tembaga. Gagang tombaknya seperti pesa tukang tenun, dan mata tombaknya itu 600 sikal besi beratnya. Dan seorang pembawa perisai berjalan di depannya. Ia berdiri dan berseru kepada barisan Israel, katanya kepada mereka, mengapa kamu keluar untuk mengatur barisan perangmu? Bukankah aku seorang Filistin dan kamu adalah hamba Saul? Pilihlah bagimu seorang dan biarlah ia turun mendapatkan aku. Saudara perhatikan baik-baik saudara. Goliat tampil itu di hadapan orang Israel, Alkitab mencatat, dia bukan tampil secara sederhana. Tapi dia tampil dengan apa? Dengan pakaian lengkap. Dengan pakaian perang. Dia tampil dengan apa saudara? Kemampuan yang mumpuni. Dia tampil saudara sebagai seorang raksasa. Saya mau beritahu kepada saudara. Masalah tidak pernah tampil dalam hidup saudara atau berdiri di hadapan saudara dalam keadaan yang biasa. Tapi masalah itu saudara akan tampil di hadapan saudara seperti seorang raksasa. Dan saya mau bilang sama saudara, setiap masalah yang kita hadapi itu menjadi masalah ketika kita tidak sanggup untuk menanganinya. Jadi saudara, kalau Anda ini orang yang tidak punya mental yang kuat, bagaimana Anda bisa menang? Lihat pergumulan yang besar, kita sudah takut. Lihat pergumulan yang besar, kita sudah khawatir, saudara. Dan saudara, inilah yang menjadi kelemahan dari Saul. Karena Alkitab jelas mencatat, saudara. Saya juga kadang kagum dengan saudara dengan tulisan-tulisan di Alkitab ini. Karena dikatakan begini, saudara. Tingginya 6 hasta. Kenapa musuh itu dicatat dengan begitu detail? Untuk menggambarkan bahwa Saul dan tentara-tentara Israel itu fokus pada kelebihan-kelebihan, kekuatan-kekuatan daripada Goliat. Itulah sebabnya mereka mundur. Itulah sebabnya mereka takut, saudaraku. Dikatakan apa? Setingginya hampir 3 meter. Ya mungkin 3 meter lebih, saudara. Bahkan ada ketopong tembaga. Apalagi saudara, baju sirahnya bersisik. Bahkan ditimbang 5.000 sikal tembaga. Dia pakai penutup kaki tembaga. Di bahunya ada lembing saudara. Ada perisainya. Dan dia seorang tentara. Dia seorang pendekar. Saudara, ketika masalah itu tampil dalam hidup kita. Dia menekan kita, mengintimidasi kita. Dengan segala kekuatan-kekuatannya. Tapi Daud berbeda saudara. Dia menghadapinya dengan apa? Dengan mental yang kuat. Saudara, masalah yang datang dalam kehidupan kita jangan sampai itu menghancurkan atau mengalahkan mental kita.
Kapan kita berkata, aduh masalah ini besar, matilah saya, tidak mungkin aku bisa lolos, tidak mungkin aku bisa ngatasi, Anda tidak akan pernah bisa menang. Kita harus punya mental yang kuat, saudara. Makanya ketika Daud, saudara, ya kalau Anda baca ayat yang ke-25 dan 26 di sana, saudara, dia itu keliling-keliling kepada para tentara Israel. Dia berkata, siapa dia? Orang tidak bersunat yang berani untuk mencemooh orang Israel. Dia pindah lagi, dia berkata, siapa dia yang berani mencemooh? Kenapa dia lakukan itu, saudara? Dia ingin memperkatakan satu firman, memperkatakan tentang Allahnya, supaya dia mendengar dengan telinganya, dan dia mendapat feedback dari orang-orang yang mendukungnya, dan dia memiliki keberanian untuk menghadapi masalah itu, saudaraku. Seringkali saudara, kita menyembunyikan diri kita bersedih hati, kita mengurung diri di kamar, dan kita fokus kepada masalah kita. Masalahku ini besar, masalahku ini tidak bisa. Sama seperti Saul. Oh, dia memiliki ketopong tembaga, tingginya 6 hasta, oh dia punya lembing, oh dia seorang pendekar. Saudara, Anda punya Allah yang kuat, Anda punya Allah yang besar. Ketika engkau fokus kepada kebesaran Allah, ketika itulah keberanianmu muncul. Dan ketika engkau berani menghadapi persoalanmu, saudara, engkau tidak akan baper-baper lagi. Tapi engkau akan memperkatakan satu firman, saudara. Makanya saudara, kenapa perkataan iman itu penting? Untuk membangkitkan kekuatan kita, membangkitkan iman kita, saudara. Memberikan kepada iman kita kekuatan. Bukankah iman timbul dari pendengaran? Ketika Daud mendengar kabar itu, dia berpikir, aduh, kalau saya mendengar tentang Goliat, kita akan kalah, saudara. Dan sorry ngomong, saudara, banyak orang Kristen datang kepada Tuhan, bukan datang kepada kebesaran nama Tuhannya, tapi dia datang melapor kebesaran masalahnya. Itulah sebabnya ketika dia selesai berdoa, ketakutan masih ada, kekhawatiran masih ada. Tapi seandainya ada orang-orang percaya datang kepada Tuhan dan mengklaim mendeklarasikan kebesaran Allahnya terhadap masalahnya, maka saya yakin, saudara, berdiri dari ruang doanya mereka lebih kuat. Tapi sayang sekali, saudara, kebanyakan kita hanya datang lapor kebesaran masalah kita sama Tuhan. Padahal kita lupa kita datang kepada Allah yang maha besar sebenarnya. Makanya Amsal berkata, saudara, dalam Amsal 24 ayat yang ke-10, Anda baca baik-baik ini bersama-sama dengan saya. Dikatakan begini, saudara. Jika engkau tawar hati pada masa kesesakan. Kalau saya terjemahkan dalam bahasa saya. Jika engkau takut. Jika engkau bimbang. Jika engkau khawatir. Pada masa-masa pergumulan masalahmu. Pada saat masalahmu datang. Kecil kekuatanmu. Wah, saudara. Jadi Daud paham ini, saudara. Dia berkata, kalau saya takut, kalau saya nggak berani menghadapi secara frontal masalah saya akan lari. Ya, saya akan tidak punya kekuatan untuk menghadapi persoalan ini. Dan saudara, inilah cara Daud sehingga dia bisa memenangkan dan meraih kemenangannya, saudara. Sekalipun dia lihat Goliat yang besar, tapi dia memperkuat mentalnya di hadapan Tuhan. Bukan tanpa sebuah alasan, tapi dia menguatkan hatinya, menguatkan kepercayaannya. Karena dia tahu bahwa Allah yang menyertainya jauh lebih besar daripada Goliat di hadapannya. Kapan kita memiliki satu keyakinan, kepercayaan diri, saudara, iman yang lebih besar daripada pergumulan kita, maka kita tidak akan dikalahkan lewat peperangan di dalam pikiran kita. Nah, apa yang kedua, saudara, sehingga Daud bisa meraih kemenangannya? Ya, yang kedua adalah fokuslah kepada upah. Ya, Daud itu fokus kepada upah. Kalau Anda baca dalam 1 Samuel pasal 17 ayat 25 sampai dengan 26, saya bacakan buat saudara. Berkatalah orang Israel itu, sudahkah kamu lihat orang yang maju itu? Sesungguhnya ia maju untuk mencemooh orang Israel. Orang yang mengalahkan dia, perhatikan, akan dianugerahi raja kekayaan yang besar. Raja akan memberikan anaknya yang perempuan kepadanya, dan kaum keluarganya akan dibebaskan dari pajak di Israel. Ya, kemudian lalu berkatalah Daud kepada orang-orang yang berdiri di dekatnya,
Apakah yang akan dilakukan kepada orang yang mengalahkan orang Filistin itu? Dan yang menghindarkan cemooh dari Israel? Siapakah orang Filistin yang tak bersunat ini sampai ia berani mencemooh barisan daripada Allah yang hidup? Saudara, kita seringkali tidak bisa bertahan atau tidak bisa meraih kemenangan kita karena kita tidak fokus kepada janji Tuhan yang besar di balik masalah kita. Setiap proses, setiap ujian itu selalu ada reward. Entah itu pemulihan, entah itu mujizat, entah itu kedewasaan, entah itu hadiah. Nah, kita harus fokus bahwa kalau saya bertahan ini, maka Tuhan akan memulihkan keluargaku. Kalau saya tetap beriman kepada Tuhan, maka ada janji daripada Allah yang akan digenapkan dalam hidup saya. Kalau saya bisa bertahan, maka proses ini akan menjadikan saya lebih kuat. Fokus ke situ, saudara. Saudara, tidak ada seorang atlet manapun, saudara, yang mau lari tanpa dia bisa lihat garis finishnya lebih dulu. Benar nggak, saudaraku? Anda harus melihat garis finishnya dulu, saudara. Dan effort, perjuangan, keinginan, dan gairah saudara akan dimotivasi berdasarkan berapa upah yang Anda bisa dapatkan. Hidup kita hari ini, saudara, bukankah harus kita fokuskan kepada upah, yaitu apa? Keselamatan kekal, janji rumah Bapa di sorga. Dan itu semua adalah sebuah hadiah bagi kita. Mahkota kehidupan, mahkota kemuliaan. Makanya Paulus berkata, aku telah menyelesaikan garis akhir dan mempertahankan iman. Sekarang tersedia bagiku mahkota kehidupan. Kenapa dia bisa bertahan, saudara? Anda bisa menyuruh orang lakukan apapun tergantung upahnya. Tergantung hadiah yang ingin diraihnya, saudaraku. Nah, dalam kehidupan kita, saya tidak memotivasi Anda untuk fokus kepada hadiahnya saja secara jasmani. Tetapi Anda harus melihat bahwa upah yang disediakan bagi orang-orang yang setia, orang-orang yang bertahan, saudara, adalah orang-orang yang memfokuskan dirinya kepada janji Tuhan. Disitulah letak kekuatan kita. Disitulah letaknya, saudara, kita bisa menghadapi persoalan kita dengan apa? Dengan tanpa takut dan khawatir. John Maxwell pernah berkata, jika engkau tidak memiliki harapan di hari esok, kamu tidak akan punya kekuatan hari ini. Saya ulang lagi, saudara. Ya, ini bukan firman Tuhan, tapi ini adalah prinsip yang dia jelaskan di dalam bukunya. Dia berkata, jika engkau tidak punya harapan hari esok, kamu tidak punya kekuatan hari ini. Kenapa Anda bangun pagi hari? Seberapa bergairahnya Anda bangun hari ini, saudara, tergantung berapa yang Anda ingin capai hari ini. Kita mau tidur, saudara, kita malas bangun besok. Kenapa? Kita merasa tidak ada harapan lagi. Kita malas menghadapi kenyataan yang sukar. Tapi coba saudara berkata, besok saya pengen ini, besok saya pengen lakukan ini, besok saya akan lakukan ketemu dengan orang ini, besok saya akan buat ini. Saudara, Anda akan bergairah untuk bangun. Kenapa? Ada harapan. Dia berkata kepada siapa? Kepada orang-orang Israel. Daud berkata, apa yang diberikan kalau kita bisa mengalahkannya? Pertama, kekayaan. Yang kedua, jadi mantunya raja. Yang ketiga, pajak dibebaskan. Saudara, ketika kita memiliki keyakinan seperti ini, bahwa Allah kita, Tuhan yang tidak iseng, saudara, memberi kita persoalan bukan tanpa sebab, tapi dia memberikan kepada kita persoalan karena dia ingin membawa kita pada satu level yang lebih tinggi. Fokuslah, Tuhan akan buat aku lebih mulia daripada hari ini. Tuhan buat aku lebih dewasa daripada hari ini. Tuhan buat saya menjadikan berkat lagi, saudara, lewat pergumulan saya ini. Maka saudara akan kuat bertahan, tidak akan kalah, tidak akan kehilangan iman, tidak akan kehilangan sukacita, dan damai sejahtera Allah tetap ada dalam hidup saudara. Amin, saudara. Ya. Nah, jadi Daud, saudara, ketika dia bisa mengalahkan Goliat, ya, dia melakukan dua hal ini. Dan saya harap ini juga menjadi bagian kita pada saat kita menghadapi persoalan. Nah, yang ketiga, apa yang Daud lakukan untuk meraih kemenangan, saudara? Daud menggunakan senjata yang tepat. Ya, saya bacakan buat saudara satu kali ketika itu dalam pasal 17 ayat 39, Daud mengikatkan pedangnya di luar baju perangnya, perhatikan,
Kemudian ia berikhtiar berjalan, sebab belum pernah dicobanya. Maka berkatalah Daud kepada Saul, aku tidak dapat berjalan dengan memakai ini, sebab belum pernah aku mencobanya. Kemudian ia menanggalkannya. Lalu Daud mengambil tongkatnya di tangannya, dipilihnya dari dasar sungai 5 batu yang licin, dan ditaruhnya dalam kantong gembala yang dibawanya, yakni tempat batu-batu, sedang umbannya dipegangnya di tangannya. Demikianlah ia mendekati orang Filistin itu, saudara. Jadi begini, Saul berkata, dia kan pakai pakaian perang. Kamu ini pakai pakaian gembala. Ya mana bisa dengan tangan kosong, ya tanpa perlengkapan, kamu menghadapi seorang prajurit. Begini aja Daud, kamu saya pinjamkan baju perang saya. Nah, Daud kan nurut saudara, dia pakailah baju perangnya Saul. Waktu dia pasang pedang saudara, dia coba jalan, pertama kelonggaran, yang kedua keberatan. Karena umurnya masih belasan tahun kan. Saudara, jadi ketika dia mau jalan, dia bilang, raja gimana saya bisa perang? Saya jalan aja nggak bisa. Dia lepaskan senjata-senjata itu, dia pilih senjatanya sendiri saudara. Seringkali saudara, kita itu menggunakan senjata yang salah untuk menghadapi persoalan kita. Coba tanya dalam hidup saudara lah. Apa yang Anda andalkan, yang muncul di pikiran saudara ketika masalah datang? Pasti yang pertama, siapa yang bisa nolong saya, benar kan? Orang berpangkat kah? Dokter kah? Siapa lagi saudara? Ya orang berpengaruh kah? Orang kaya kah? Apalagi? Otaknya langsung muter, pinter saya ini gimana, gimana caranya nih, semua cari pengetahuan, logika kita seperti apa. Kadang-kadang saudara, bukan tidak baik itu, tetapi kadang bukan itu yang Tuhan mau. Bukan berarti pedangnya Saul tidak baik, bukan berarti baju sirahnya Saul tidak baik, tapi bukan itu yang Tuhan mau menghadapi Goliat. Tuhan mau kita menggunakan senjata yang Dia anjurkan. Senjata yang Dia mau kita pakai saudara. Nah saya mau bacakan kepada saudara satu ayat terakhir dan ini powerful sekali saudara. Di dalam 2 Korintus pasal 10 ayat 3-5 ditulis oleh Paulus. Dia berkata ayat 3, memang kami masih hidup di dunia. Perhatikan, kami masih hidup di dunia. Kami masih hidup secara jasmani. Kami mengalami persoalan jasmani. Kami menghadapi masalah-masalah jasmani. Tapi kami tidak berjuang secara duniawi. Perhatikan, masalah kami ini jasmani, masalah kami ini kelihatan. Tapi kami tidak berjuang melawan masalah kami dengan cara-cara dunia. Perhatikan ya, karena senjata kami dalam perjuangan bukan senjata duniawi. Melainkan senjata yang dilengkapi dengan kuasa Allah yang sanggup merobohkan, meruntuhkan benteng-benteng. Nah Paulus bilang saudara, kami hidup di dunia, yang kami hadapi masalah-masalah dunia. Kami mengalami persoalan-persoalan dunia, keuangan, keluarga, ya kehidupan pribadi, teman-teman, fitnah, segala macam. Ya, apalagi saudara, makan, minum, pakai kami hadapi itu. Tapi kami tidak berjuang secara duniawi. Kami menggunakan senjata yang dilengkapi dengan kuasa Allah. Aneh lah saudara ya, kita menghadapi persoalan jasmani, tapi Paulus mengatakan senjata kami, senjata yang dilengkapi dengan kuasa Allah. Saudara, waktu kita menghadapi persoalan jasmani dan kita menggunakan senjata jasmani, kita pakai orang lain, kita menggunakan jabatan, kita menggunakan logika kepintaran kita, seringkali saudara, kita tidak bisa menang. Tapi kalau kita menggunakan senjata yang dilengkapi dengan kuasa Allah, yaitu apa? Ada doa. Anda pakai lutut saudara, Anda nyembah Tuhan saudara. Maka Tuhan akan intervensi dalam kehidupan saudara. Ada firman yang Anda ucapkan dengan perkataannya. Ya, ada kuasa darah Yesus. Ada pengharapan, ada iman, ada harap dan kasih yang kita bisa pakai saudara. Seringkali dalam persoalan rumah tangga contohnya saudara. Kita mencoba menasihati seorang suami supaya dia kembali kepada istrinya. Ya, kita mencoba menjelaskan kepada dia tentang hal-hal yang terjadi, tentang anaknya, tentang istrinya, tentang bisnisnya. Seringkali tidak mempan loh saudara. Tapi ketika ada seorang istri
pakai lututnya, dia berdoa menyembah Tuhan. Balik tuh suaminya. Ketika ada seorang istri yang melayani dengan kasih, mengampuni suaminya, dia berdoa dengan belas kasihan, saudara. Balik tuh suaminya. Kok bisa? Ditanya, kamu kok bisa tiba-tiba bisa balik? Dia hanya bilang begini, saudara. Ya Tuhan telah menjamah hati saya. Tiba-tiba disadarkan. Padahal dengan segala cara-cara kita, saudara, kita tidak pernah berhasil. Daud mengerti betul, saudara, menghadapi Goliat ini tidak bisa dengan kekuatan fisik. Walaupun dia menggunakan batu, tapi pertama-tama yang dia ucapkan, engkau mendatangi aku dengan tombak dan lembing, aku datang kepadamu dengan nama Allah semesta alam yang kau hina. Jadi dia mengerti, saudara, batu ini tidak ada gunanya kalau tidak ada pengurapan Allah dalam hidupnya. Jadi dia menggunakan pengurapan Tuhan yang mengurapi skillnya, yang mengurapi segala yang jasmani yang dia punya. Dan itulah yang membawa kemenangan. Amin, saudaraku. Jadi mari kita mulai mengerti bahwa kalau hari-hari ini kita sedang hadapi banyak hal-hal dalam kehidupan kita. Seolah-olah raksasa di depan dengan pakaian lengkap, dengan segala bahaya yang dia berikan kepada kita, saudaraku. Anda harus perkatakan firman, Anda harus percaya kepada Tuhan supaya mentalmu kuat menghadapinya, saudaraku. Ya, dan kita harus fokus kalau Tuhan aku berhasil bertahan, aku tidak menyangkal nama Tuhan, saya tidak meninggalkan Tuhan, tetap bertahan, maka minimal saya mengerti tentang proses kehidupan yang mendewasakan hidup saya. Dan saudara, kita tidak perlu menjelaskan kepada semua orang, saya benar loh, saudara. Itu proses hidup, kita duduk diam di kaki Tuhan. Kita gunakan senjata, jangan pakai senjata yang sama. Ingat saudara, ketika ada orang membenci kamu, kamu harus balas dengan kebaikan. Itu senjata yang berbeda. Kamu dengar firman, gigi ganti gigi, mata ganti mata. Aku mengajar kepadamu, kasihilah orang yang menganiaya kamu. Doakan mereka yang membenci kamu. Itu senjata yang berbeda. Dan kalau Anda menggunakan senjata itu, saudaraku, maka Anda tidak akan pernah kehilangan sukacita, saudara. Anda tidak kehilangan iman, saudara. Dan ketika orang melihatnya, orang berkata, sungguh-sungguh engkau sedang mengalami kemenangan-kemenangan dalam hidupmu. Amin, saudaraku. Ya, ini menjadi doa saya buat kita semua. Dan biarlah firman ini menjadi kekuatan bagi kita. Kalau saudara bilang, Pak, saya tidak bisa baca Alkitab. Anda cari ayat-ayat Alkitab, Anda tuliskan, Anda tempelkan, Anda bisa dengarkan, Anda bisa baca. Saudara sekarang banyak, saudara, ya. Online begini, banyak di YouTube, banyak di mana-mana. Anda bisa dengarkan firman, dengar firman, saudara. Sampai Anda dibangun dalam kekuatan. Amin. Mari sama-sama datang kepada Tuhan, kita tunduk kepala kita. Biarlah saudara, pada hari ini ketika engkau dengar firman Tuhan ini, mungkin engkau sedang menghadapi satu persoalan yang besar. Engkau menghadapi raksasa Goliat, masalah di hadapanmu. Tapi saya percaya bahwa Tuhan yang kita sembah bukanlah Tuhan yang lemah. Dia Tuhan yang kuat. Kalau kita mengandalkan Dia, maka ada kekuatan untuk meraih kemenangan bersama dengan Tuhan. Mari percaya saudara, Dia Tuhan yang tidak pernah gagal dalam hidupmu. Dia Tuhan yang tidak pernah ingkar akan janjinya. Setiap janji yang Dia ucapkan itu bisa tergenapi dalam hidup saudara dan saya. Terima kasih Tuhan. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji-janjimu. Sekali lagi katakan, ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji-janjimu. Sementara saudara musik mengalun pujian ini, taruh tangan di hatimu, saya mau berdoa. Karena saya percaya saudaraku,
Siapa di antara saudara yang hari ini engkau sedang dalam kelemahan? Engkau sedang menghadapi masa-masa yang sulit hari ini, saudara. Engkau melihat ekonomimu hancur. Engkau lihat hubungan dalam rumah tanggamu sedang di ujung tanduk. Engkau melihat seolah-olah masalah itu mengejek saudara. Masalah itu menantang saudara. Mempermalukan saudara. Seperti Goliat yang tampil 40 hari. Mengejek, memaki, dan mengintimidasi. Engkau seperti terintimidasi, saudaraku. Karena engkau melihat, oh Goliat itu begitu besar. Karena engkau melihat Goliat itu berbaju sirahkan yang begitu banyak. Engkau lihat senjata yang dia pakai. Dan engkau mulai tawar hati, saudaraku. Saudara, mari pakailah apa yang Daud telah lakukan. Mari lihatlah Tuhan yang besar. Sebab dia Allah yang menyertai kita jauh lebih kuat daripada apa yang Anda hadapi hari ini. Tuhan Yesus hamba berdoa. Engkaulah sumber kekuatan. Engkaulah sumber pengharapan kami. Engkau telah mengalahkan maut. Engkau telah mengalahkan Tuhan setiap kelemahan-kelemahan kami. Dan Engkau sudah menanggung dosa kami. Kalau hari ini Tuhan Engkau melihat umat-Mu dan anak-anak-Mu menghadapi persoalan mereka Tuhan. Tuhan ingatkan kami bahwa di balik dari setiap persoalan ada janji Tuhan yang besar. Ada kemuliaan yang Allah siapkan bagi kami. Dan biarlah itu menjadi sebuah kerinduan hati kami Tuhan. Ajar kami menggunakan senjata kami yang tepat Tuhan. Seperti yang Tuhan telah berikan. Kami bisa pakai lutut kami untuk berdoa. Kami bisa mengasihi orang-orang yang menganiaya kami Tuhan. Dan kami pakai firman untuk membangun iman kami. Kami berdoa di dalam nama Yesus Tuhan. Berkati setiap rumah tangga demi rumah tangga. Anugerah demi anugerah Engkau berikan kepada mereka. Suami, istri, dan anak-anak mereka Tuhan. Segala pekerjaan mereka juga Tuhan tolong. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji-janji-Mu, menepati janji-janji-Mu, menepati janji-janji-Mu. Berikan sorak-sorai kemuliaan bagi Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, kembali kami bersyukur pada sore hari ini Tuhan untuk firman-Mu yang sudah kami dengar. Biarlah firman-Mu boleh menjadi kekuatan, menjadi penghiburan bagi hidup kami Tuhan. Supaya dalam perjalanan kami terus memperoleh kemenangan bersama dengan Engkau. Karena kuasa-Mu, kekuatan-Mu sungguh ajaib, sungguh dahsyat dan luar biasa bagi kehidupan kami. Sehingga kami bisa melewati masa-masa sulit bersama dengan Engkau Tuhan. Berkati umat-Mu yang sudah mendengarkan firman-Mu. Meteraikan firman-Mu kepada setiap kami. Dan biarlah kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman-Mu Tuhan. Kami serahkan sidang jemaat-Mu yang sedang dalam pergumulan Tuhan. Mari Tuhan berikan kekuatan, berikan penghiburan, berikan sukacita, berikan damai sejahtera. Berkati usaha pekerjaan mata pencarian mereka. Kalau ada di antara mereka yang sakit, mari Kau jamah, Kau pulihkan, Kau sembuhkan mereka ya Bapa. Karena kuasa-Mu sanggup melakukan perkara-perkara yang ajaib dan luar biasa. Bapa, kami memberkati bangsa kami Indonesia Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau sanggup melakukan perkara-perkara yang luar biasa. Sehingga negeri kami, bangsa kami boleh dipulihkan ya Bapa. Memberkati Bapak Presiden Joko Widodo, para menteri Tuhan semuanya. Berikan kesehatan yang baik, berikan hikmat yang dari surgawi ya Bapa. Sehingga keputusan kebijaksanaan yang diambil Tuhan boleh segera meredakan pandemi COVID ini Tuhan. Dan memulihkan ekonomi negeri kami. Berkati petugas kesehatan, mereka berjuang melawan
melawan pandemi ini Tuhan. Para relawan TNI, Polri semuanya Engkau berkati ya Bapa. Supaya kami semua boleh bersatu hati berjuang melawan pandemi ini Tuhan. Sehingga pandemi ini segera berlalu dari negeri kami. Berkati hamba-Mu Bapak Pendeta Henry Lo yang sudah menjadi saluran berkat pada sore hari ini Tuhan. Berkati istri, berkati seluruh keluarganya, sidang jemaatnya Engkau berkati Tuhan. Pakai hamba-Mu lebih lagi untuk kemuliaan nama-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan, berkati Tuhan setiap kami hamba-hamba-Mu yang sudah melayani pada sore hari ini. Apapun pelayanan kami Tuhan, kami percaya Engkau memberkati kami karena kami melayani Engkau dengan tulus hati. Tuhan, kami sangat merindukan untuk kami kembali beribadah secara onsite ya Tuhan. Supaya kami boleh saling menguatkan satu dengan yang lain. Inilah kerinduan kami yang terbesar ya Bapa. Terima kasih Bapa. Terima kasih, mari sidang jemaat yang dikasih Tuhan yang ada di rumah, kedangkan tanganmu, percayalah bahwa berkat-berkat yang ajaib dan luar biasa sudah Tuhan sediakan bagi kita semua. Diberkatilah engkau dan seluruh keluargamu, diberkatilah kesehatanmu, diberkatilah pelayananmu, diberkatilah pekerjaan baikmu, dan terimalah semua berkat ini di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, yaitu Tuhan Yesus Kristus yang sudah memberkati, memulihkan, menyembuhkan kita semua. Yang percaya terima berkat Tuhan bersama-sama katakan amin. Tuhan memberkati kita semua. Selamat sore, tetap semangat. Amin.